Berikutnya untuk lomba kuis kitab suci. Pertama, masing-masing lingkungan mengirimkan satu regu terdiri dari 2 orang. Usia dan jenis kelamin juga bebas. Lalu nanti tiap regu hanya akan ada satu juru bicara yang menjawab dalam pertandingan atau perlombaan. Berikutnya, tiap-tiap ketua lingkungan wajib menyetorkan nama-nama peserta kepada saya juga, paling lambat tanggal 5 September. Berikutnya, para peserta bisa menggunakan pakaian bebas, rapi tapi sopan. Lalu membawa kitab suci Katolik. Jadi ada Deuterokanonikanya. Dan membawa alat tulis. Saya ulang, membawa kitab suci Katolik dengan Deuterokanonika dan alat tulis. Pada hari H, tanggal 8 September, peserta akan mendaftar ulang untuk mendapatkan nomor urut. Pendaftaran dimulai pukul 8.30 atau setelah misa ya. Saya rasa kalau 8.30 pasti sudah selesai di SMAK Hikmah Mandala. Ruangan akan kita info di tertulis, tapi kemungkinan besar di aula SMAK. Jadi begitu masuk sisi kanan. Jadi begitu masuk area SMAK di sisi kanan. Kalau Bapak Ibu yang kemarin ikut rapat pleno di tempat rapat pleno. Sudah. Berikutnya ini mohon diinfokan untuk peserta-pesertanya ke masing-masing peserta. Ini materi soal lomba-lomba kitab suci itu akan diambil dari 8 kitab untuk soal-soal dan semuanya ya. Materi soal akan diambil dari 8 kitab ini. Mohon di note ya. Jadi 8 kitab. Jadi bahan materi semuanya akan cuma dari 8 kitab ini. 1. Kejadian. 2. Keluaran. 3. Imamat. 4. Bilangan. 5. Injil Matius. 6. Kisah para Rasul. 7. Surat Paulus kepada Roma atau Roma. Ke-8. Kitab Tobit di Deuterokanonika. Selanjutnya saya akan sampaikan secara cukup singkat pada nanti pada saat perlombaan itu akan poin-poin secara detail akan dijelaskan pada saat perlombaan. Tapi kurang lebih akan ada 4 babak di dalam perlombaan kitab suci ini. Pertama, babak penyisian pertama, tiap peserta akan mengisi soal tertulis. Total ada 30 pertanyaan dengan 15 menit. Lalu akan dibuat ranking. Pada ranking 1 dan 5 akan langsung lolos ke babak semifinal. Sampai 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ranking 1 sampai 5 akan langsung ke babak semifinal. Sedangkan peringkat 6 sampai 13 ini asumsinya semua lingkungan ikut ya dan semua stasiun. Ranking 6 sampai 13 akan melanjutkan ke babak penyisian kedua. Berikutnya, pada babak penyisian kedua akan dibuat 2 tim ganjil dan genap. Masing-masing tim ganjil dan genap akan melakukan perlombaan untuk memperebutkan 3 posisi. Jadi nanti pada masing-masing tim yang ganjil atau genap, tiap-tiap pemenang di tim ganjil dan genap otomatis akan ke babak semifinal. Peringkat 1-nya, peringkat 1 ganjil dan peringkat 1 genap. Lalu berikutnya di peringkat 2 dengan poin tertinggi antara ganjil atau genap juga akan ke babak semifinal. Jadi nanti di babak semifinal total akan ada 8 tim. Nanti untuk babak penyisian kedua ini formatnya sudah akan seperti kuis cerdas cermat. Untuk terkait poin dan lain-lain
kurang lebih akan ada dua babak, ada ada dua babak di babak pengisian kedua itu. Secara detail nanti akan disampaikan pada saat perlombaan. Lalu berikutnya, untuk babak semifinal, 8 tim yang lolos itu akan head to head 1 lawan 1. Juga dengan format kuis cerdas cermat. Jadi di babak semifinal 8 tim ini saya ulangi dari awal. Di babak semifinal tim akan diundi kembali untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan format kuis cerdas cermat. Selanjutnya masing-masing pemenang, jadi total ada 4 pemenang, itu otomatis semuanya akan langsung masuk ke babak final. Jadi di babak final ada 4 tim juga dengan format cerdas cermat. Terkait pertanyaan nanti cerdas cermatnya pakai apa, kita pakai bel seperti cerdas cermat itu. Bisa mungkin mulai disampaikan waktu tiap-tiap soal saat menjawab cerdas cermat itu kurang lebih 5 detik. Dan pertanyaan untuk lain-lain kita akan atur kembali. Untuk hal-hal yang belum diatur nanti pada saat perlombaan akan diatur kemudian oleh Dewan Juri. Kurang lebih seperti itu format yang akan diadakan terkait kitab suci. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait lomba kitab suci. Betul. Jadi saya jawab penjawab kan yang tahu sebelahnya kan, jadi ngomong ke sebanyak Pak Ya, ini seperti itu. betul. Jadi nanti seperti tadi Bu Lina tanya, kenapa ada satu juru bicara saja, agar nanti kalau dalam tim itu ada 2 peserta, lalu satunya menjawab, satunya bilang bukan itu. Nah, kita pastikan bahwa jawaban dari tim itu satu suara. Jadi disampaikan ke juru bicaranya, ditentukan pada saat nanti. Jadi juru bicara itu yang akan menjawab, terutama pada saat format cerdas cermat, kurang lebih seperti itu. Iya Pak ya. Ini pertanyaan saya terkait masalah materi. Ya. Materi ini kan tadi disebutkan berasal dari 8 kitab tadi ini ya. Nah, ini apakah tidak ada kisi-kisinya? Kemudian gini, misalkan kejadian, ini kejadian ayat berapa, misalnya gitu. Semuanya Injil Matius ini berapa. Karena begini pertimbangan kami, kalau orang mempelajari seperti ini tidak mampu. Kalau dulu yang pernah dilaksanakan, kita diberi kisi-kisi tiap lingkungan. Yang mau nanti yang materinya kitab suci kuisnya itu ini. Nah itu kan dipelajari sudah. Nah kalau ini malah lebih banyak, tidak ada kisi-kisinya, otomatis ini berat. Kalau dulu ada kategori tiap tim itu ada perwakilan anak-anak, remaja, lansia dan orang tua. Ini kan tidak ada, bebas. Dulu aja kami karena satu hal Santa Ana tidak mengirimkan. Kalau ini pun mungkin ya berat, tidak ada yang mau orang-orang. Karena capek mikir udah orang-orang di rumah. Apalagi 8 kitab, siapa? 1 kitab aja kita tidak mampu. Ini tolong dipertimbangkan untuk panitia. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk masukannya. Jadi kita juga mempertimbangkan itu. Jadi dalam rangka kitab suci ini, kenapa kita tidak mengasih kisi-kisi soal atau jawaban? Jadi memang salah satu semangat panitia itu mendorong juga pesertanya atau di masing-masing lingkungan itu untuk ada orang yang juga punya concern atau punya perhatian lebih terkait kitab suci. Jadi kenapa kita memberi kitab suci? Karena dorongan kita adalah kita mengajak orang atau pesertanya itu untuk aktif dan bersemangat rajin membaca kitab sucinya. Jadi kalau kita memberikan kitab kisi-kisi, pada akhirnya yang akan dibaca hanya kisi-kisinya
Terlepas padahal dari awal semangat kita adalah mendorong orang untuk membaca kitab sucinya. Tapi saya paham dan mengerti concern dari Pak Yohanes. Kalau boleh, apakah ada masukan dari Pak Yo atau mungkin dari peserta ini, kurang lebih berapakah sebetulnya jumlah kitab yang dirasa cukup masuk akal untuk kita buat menjadi materi untuk kita buat menjadi materi kitab suci? Apakah 5? Karena saya kemarin memperhitungkan dengan 8 kitab ini, sebetulnya dalam 2 minggu pun itu kalau kita meluangkan 1 jam di dalam sehari itu masih ada 14-15 jam dari hari sekarang, itu sebetulnya hampir bisa terbaca semua. Tapi saya paham concern Pak Yu. Apakah perlu kita pangkas materi ini sehingga menjadi cukup masuk akal bagi kita semua untuk menyelesaikannya, untuk dipelajari. Tapi kalau masukannya terkait kisi-kisi, saya rasa inilah kisi-kisi yang kita bisa berikan. Karena dorongannya adalah untuk membawa orang untuk membaca kitab sucinya, bukan kisi-kisi atau soal yang kita berikan. Jadi kemarin juga di dalam panitia kita juga berdiskusi terkait itu, apakah lebih baik kita memberi kisi-kisi soal atau kitabnya, Pak. Tapi kita kemarin di dalam keputusan bahwa sebaiknya kita memberikan info terkait kitabnya. Karena kalau kisi-kisi, kita mendorong orang ini sekedar membaca soal-soal yang kita berikan atau materi yang kita berikan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Apakah boleh saya dengan ini menyampaikan, apakah kita ringkas menjadi mengurangi 2 lagi kitab? Tapi ambil foto orang-orang kayak usulan. Atau seperti apa? Ya. Mana kalau Perjanjian Lama 1, Deuterokanonikas 1, Injil 1, surat-surat 1. Jadi 4 kitab, 4 kitab. 4. Baik. Gini Bu, juga ada terkait kalau terlalu terbatas, kurang lebih panitia ini akan memberi dalam seluruh lomba akan membuat sekitar 300-an soal. Jadi kalau itu semua, kan ada beberapa bapak ya Pak. Jadi kalau itu hanya dibatasi 3 atau 4, saya rasa bahannya akan jadi sangat sempit. Justru panitia yang akan kesulitan membuat soal. Bukan dalam arti kesulitan, tapi juga pilihan soal akan jadi sangat terbatas. Gitu. Bagaimana kalau saya tawarkan di angka 5 atau 6 kitab? Jadi kita kurangi 2 dari yang sekarang. Tapi tetap ada unsur bahwa ada perjanjian baru, perjanjian lama, dan 1 Deuterokanonikas. Kurang lebih itu. Apakah mungkin saya boleh menyampaikan? Kalau kita batasi di Kejadian, Keluaran, dan Imamat, lalu Matius, Kisah Para Rasul, dan Tobit. Itu kan total 6 berarti ya, saya tadi sebutkan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Matius, Kisah Para Rasul, dan Tobit. Ya tadi kan ini saya baru keluarkan ya. Apakah dengan itu sudah cukup menjawab concern yang disampaikan Pak Yohanes? Saya juga menyadari waktu sosialisasi ini terbatas di momen perlombaan. Kalau nggak ada respon saya anggap ya. Jadi total kita panitia akan memangkas materi lomba menjadi 6 di Kejadian, Keluaran, Imamat, Matius, Kisah Para Rasul, dan Tobit. Mohon di note kembali. Kami akan revisi, nanti di versi tertulis akan kita ubah lagi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau nggak ada, saya anggap lanjut. Ada dua lagi Bapak Ibu, mungkin biar waktunya agak cepat. Di tanggal 16 September, seperti yang kita tahu bersama, nanti setelah jalan sehat dan rangkaian lomba, rangkaian acara, ada satu lomba yang akan dibuat oleh panitia, itu bersifat hiburan, tapi melibatkan lingkungan, salah satunya yel-yel lingkungan. Jadi kita berharap ada perwakilan 5-10 orang lingkungan. Yel-yel maksimal 5 menit dengan kostum unik masing-masing lingkungan. Saya ulang, di tanggal 16 kita berharap partisipasi lingkungan untuk bisa memberikan 5-10 orang untuk membawakan yel-yel lingkungan maksimal 2 menit dengan kostum unik masing-masing lingkungan. 2 menit. 2 menit yel-yelnya ya. 2 menit bersih ya. Dengan kostum unik masing-masing ini. Nanti di tiap-tiap nanti MC akan memandu jalannya dan memanggil masing-masing lingkungan pada saat acara basar tersebut. Nah, 2 menit. 2 menit. Saya ulang. Ya, ada dia untuk terheboh dan kostum juga. Oke. Kurang lebih seperti itu. Lalu terakhir di acara tanggal 22 September kita setelah misa Krisma dan bersama Bapak Uskup, panitia HUT akan memberi support masing-masing ke lingkungan 300.000, tapi pada saat itu juga kita minta lingkungan untuk membuat satu tumpeng untuk dilombakan, nanti juga ada hadiahnya, itu dengan diameter 30 cm. Selain juga di luar nanti lingkungan membawa konsumsi lingkungan masing-masing ya, tapi ada satu tumpeng yang bisa dilombakan itu diameter 30 cm. 30 cm mau tingginya 1 meter enggak apa-apa. Oke, kawan. Masing-masing guys. Pokoknya diameternya 30 cm. Mau nasinya nasi merah putih, kuning, hijau, kemarin masing-masing. Ya. Jadi pada tanggal acara 22 September setelah misa itu akan ditutup dengan sedikit hiburan, lalu ada makan siang bersama di masing-masing lingkungan. Karena panitia memberi support 300.000, kita juga memohon dan meminta lingkungan juga berpartisipasi di tumpengnya, itu nanti juga ada lombanya, ada hadiahnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari sekitar ada nambah. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau Ketua. Pak Ketua. Oke, kalau ya Pak ya. Iya, ini masukan dari saya. Jadi apa yang sudah kita sepakati hari ini, ya terus kita sudah selesaikan ke lingkungan masing-masing. Kemudian harapan saya, jangan sampai di detik-detik terakhir pelaksanaan ada perubahan dari panitia. Ini nanti yang membuat ribet di acara. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang dahulu-dahulu seperti itu. Saya harap tahun ini tidak terjadi hal itu. Itu jadi yang sudah kita sepakati bersama hari ini, jangan sampai di menit-menit terakhir pelaksanaan ada perubahan. Itu. Demikian, terima kasih. Baik Pak Yu, terima kasih masukannya. Kami panitia, saya sendiri juga belajar dari pengalaman yang kemarin. Kita membuat peraturannya sekarang cukup rigid dan membuat semuanya cukup lengkap. Saya cukup berjanji untuk yang kali ini, paling tidak nanti saya sedikit berubah terkait
materi tadi ya. Tapi kurang lebih semuanya sebetulnya sudah tertulis dan akan diflorkan nanti. Saya rasa yang kita sepakati hari ini nggak akan berubah. Tapi terkait nanti pelaksanaan lomba dan lain-lain, baik merangkai bunga dan kitab suci, terkait detail poin dan lain-lain, nanti akan disampaikan pada saat hari H. Saya rasa itu Pak. Terima kasih untuk masukan dan remindernya untuk kami. Ya, Pak. Disampaikan hari ini dan ketentuan-ketentuan yang tertulis tadi yang dibacakan, tolong nanti disampaikan pada ketua-ketua lingkungan. Jadi nanti biar kalau hasilnya yang dicatat ibu-ibu, bapak-bapak ini yang jelas tidak sama dan ada yang ketinggalan. Ya. Contohnya saya, ya kan nggak foto karo Bu Lina, mesti ada yang ketinggalan dah. Ya, Jadi tolong nanti itu disampaikan pada ketua lingkungan. Baik Pak Sekun, terima kasih juga. Baik, versi tertulisnya soft copy setelah siang ini akan kami kirimkan di grup ketua lingkungan ya. Biasanya Tepatnya. ya di hari ini saya di dulu sebentar. Nanti saya kirim via Bu Tiwi, biasanya Bu Tiwi yang sampaikan karena beliau yang humas dan publikasi untuk kepanitiaan. Terima kasih Mas Wahyu. Itu mungkin ya. Kan pasti itu bagaimana? Nasi saja kan pasti ada lauknya. Oke. Nah itu maksudnya satu tadi nasi tumpeng yang dinilai keseluruhannya. Oh iya Pak. Maksudnya lauknya itu bebas atau ada ketentuan? Atau Bebas Pak. Tapi ya support dari kami tadi 300.000. Mungkin maksudnya Pak Ari babi boleh atau enggak gitu ya? Ya itu Kalau maksudnya. ada tumpang belakangnya betul goleng ya nggak apa-apa. Pak RW boleh. Itu kan temanya apa, ada panduan temanya seperti apa? Dari kami tidak ada panduan. Silakan masing-masing tim. Kita tidak mau memberatkan lingkungan Pak. Jadi yang pasti kita tadi saya sudah sampaikan ada support dari kami 300.000. Kalau lingkungannya mungkin ada memang mempersiapkan untuk warganya. Setelah itu kan juga dimakan warga, dimakan bersama dengan warga. Setelah itu dimakan bersama ya. Ya, setelah itu dimakan bersama. Tapi saya rasa kalau tumpeng 30 cm tidak cukup untuk dimakan satu lingkungan ya. Pas. Nggak apa-apa. Pakai makan komando, Jadi, oke, saya perjelas ya. Tumpeng yang 30 cm itu nanti akan dimakan bersama lingkungan. Tapi saya yakin tumpeng 30 cm juga nggak akan cukup untuk memberi konsumsi seluruh lingkungan. Saya berharap, kami berharap lingkungan juga mempersiapkan selain tumpeng itu. Kurang lebih seperti itu ya. Terkait isinya tumpeng apa, bebas Pak Ari. Saya rasa itu. Ya. Ya? Ya. Sudah aku ya? Ya. Ya, saya mau tanya terkait lomba kitab suci. Ya. Ya, tadi itu kan disampaikan bahwa pesertanya 2 orang, jenis kelamin dan usia bebas. Ya. Oke. Tanggal 5 terakhir disetorkan ke Ardi, gitu ya, daftar nama peserta. Betul. Oke, misalkan pas ketika tanggal 5 itu store namanya A dan B. Tapi pas pada saat daftar ulang A dan B itu misalkan mencret gitu misalkan. Nah, gini. Saya Nah, gini, boleh Pak. diganti atau enggak? Ya. Oke. Kenapa kita daftarkan nama itu juga mendorong untuk ketua lingkungan untuk segera mencari namanya. Tapi misal kita kan tidak tahu kis per hari itu, misal tiba-tiba pingsan gitu ya, kita juga pasti akomodatif Pak. Grogi. Kita pasti akomodatif. Tujuan kita kan untuk partisipasi bersama. Jadi kita tidak akan menutup partisipasi aktif lingkungan untuk itu. Karena saya itu Pak. Itu ya. Oke. Seandainya misalkan satu aja, boleh ya. Misalkan ini dalam satu lingkungan kan Hajarno minimal 2. Pada hari H di lingkungan itu tidak ada orang sama sekali kecuali orang itu. Satu tok boleh tidak gitu? Oh enggak. Kalau satu ya dianggap belum memenuhi peserta ya. Jadi kan biar adil untuk semua. Kan pesertanya tadi dibilang satu tim berdua. Ya kita berharap dari 2 orang lah.
Gitu ya Pak? Oke, ada lagi? Oh iya, aku tak belas sih kok ya kan. Oke, karena sudah hampir jam 10, mungkin terakhir dari Ketua Panitia Gus Paroki, Pak Hendri akan mau menyampaikan beberapa hal Paroki dan kegiatan-kegiatan. Untuk Pak Hendri. Pak Hendri. Panggilan untuk Pak Hendri. Ah, bisa Pak Hendri. Oh ya, terima kasih untuk semua. Ya, berikut penjelasannya akan segera kami susulkan untuk versi tertulisnya. Saya akan memperbaiki sedikit terkait yang terutama yang tersebut. Terima kasih untuk semua. Berkat dalam Bapak Ibu, selamat pagi semuanya ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Memang dari lomba-lomba ini atau acara ini Romo mengingatkan kami supaya yang diutamakan adalah kebersamaan, keguyupan ya. Jadi kalau memang ada sedikit miss di sana sini oleh panitia, saya mewakili panitia mohon maaf. Bila ada yang acara kemarin ada yang ketidaksesuaian, ketidaksinkronan dari aturan yang sudah ditetapkan seperti yang Pak Yu tadi sampaikan, oh ya kok ada perubahan dan lain-lain atau penafsiran yang berbeda, demikian Bapak Ibu. Jadi tujuan utamanya adalah kita bagaimana guyup bersama dalam acara ini. Yang kedua, Romo juga berpesan bagaimana kita menggandeng orang-orang baru, orang-orang yang belum terlibat supaya bisa terlibat di lingkungan dan di acara ini. Supaya kita sama-sama tahu bahwa oh ya kalau ada orang yang belum aktif, belum ikut, biasanya kita akan berpikir bahwa oh ya sudah yang diajak yang aktif. Tapi kalau ini kita boleh mengajak orang-orang yang belum aktif atau yang dirasa belum berkecimpung di lingkungan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.